Jokowi membuka kotak Pandora Anies Baswedan perlahan dan menyakitkan. Isinya mengerikan sekali ternyata. Begini. Ya, sekali kita memahami permainan catur politik yang dimainkan Jokowi, maka kita benar-benar akan dibuat tercengang-cengang dan kadang-kadang merasa seperti sedang dikadali. Sering orang menganalogikan langkah politik Jokowi dengan cerita film The Queen's Gambit karena sama-sama memperlihatkan strategi permainan catur. Bedanya yang satu catur beneran, yang satu catur perpolitikan. Film tersebut memperlihatkan bagaimana Beth Harmon membayangkan langkah catur yang akan dia lakukan di malam hari sebelum pertandingan. Ending story dari film The Queen's Gambit walaupun epik dan menarik tapi bisa ditebak, yaitu berakhir pada kemenangan Beth Harmon melawan juara dunia dari Rusia. Kita cuma penasaran dan tertarik untuk mengikuti intrik-intrik yang menghantarkan Beth pada kemenangannya. Tapi di kehidupan nyata, permainan catur politik Jokowi tak bisa diduga-duga akan berakhir seperti apa. Strategi langkah catur politik yang Jokowi tampilkan selalu membuat penontonnya tersadar, paham dan mengatakan, ternyata Pak Jokowi itu maksudnya itu. Itu pun setelah pikir beberapa hari pasca permainan selesai. Modal besar yang harus dimiliki seorang pemain catur selain menguasai permainan adalah kesabaran. Dan tingkat kesabaran yang dimiliki oleh seorang Jokowi adalah satu kekuatan yang jarang atau bahkan tidak dimiliki oleh politikus lain di Indonesia. Jokowi mampu menyusun strategi perang yang sangat perlahan, bahkan terkesan tidak melawan alias diam saja, tak melakukan tindakan apapun. Terlebih menghadapi Anies Baswedan yang dari sejak masih menjadi cagup di Pilkada Jakarta tak henti-hentinya memancing emosi jiwa seluruh rakyat Indonesia. Padahal Jokowi tahu sebagai ibu kota negara, Jakarta menjadi milik bangsa Indonesia. Tapi selama 5 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta, Jokowi seperti membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Paling yang sering kita lihat adalah Jokowi hanya menyindir-nyindir saja. Dan ketika bertemu dengan Anies Baswedan, Jokowi juga cuma senyum-senyum saja, walaupun keterangan yang disampaikan pada wartawan hanya datar-datar saja. Ya, sesekali kita menemukan raut wajah Jokowi kesal atas berita yang beredar terkait sepak terjang Anies Baswedan. Tapi tetap saja, tidak ada komentar yang berharga dan bisa membuat para awak media gembira mendapatkan berita yang mengejutkan. Rakyat kesulitan untuk membedakan antara sikap diam dan sikap sabar yang diperlihatkan Jokowi. Bahkan tidak jarang sikap sabar Jokowi terhadap Anies Baswedan harus dia bayar dengan mahal. Jokowi sering dituding takut kepada Anies, dituding takut pada kelompok intoleran, dituding tidak tegas dan dituding takut pada bohir-bohir yang mendanai unjuk rasa atau demo yang dilakukan oleh kelompok intoleran, mahasiswa ataupun kelompok buruh di Jakarta. Kesalnya atas tuduhan-tuduhan itu pun Jokowi diam. By the way, berapa kira-kira biaya untuk memesan satu event unjuk rasa yang selama ini terjadi di Jakarta? Seperti unjuk rasa buruh dan mahasiswa terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan BBM misalnya, 10 miliar cukup, 100 miliar, atau 1000 miliar alias 1T. Saya menduga bisa jadi yang mendanai unjuk rasa di Jakarta itu mungkin Anies Baswedan. 1 triliun dari 90-an triliun dana APBD per tahun DKI Jakarta yang dikelola tanpa prinsip transparansi, akuntabilitas dan juga publisitas, tidak hanya untuk digelontorkan. Di anggarannya saja yang dipakai keterangan seperti pembelian iPhone, pulpen, flash disk atau apapun yang bodoh. Kalau DPRD bertanya, jawab saja ada kesalahan ketik, nanti dikoreksi, selesai urusan. Ya, karena hampir semua peristiwa unjuk rasa pasti menjadi peluru serang buzzer-buzzer Anies Baswedan untuk mendiskreditkan pemerintahan Jokowi. Kemudian muncul istilah Anies Gubernur Indonesia. Di bulan-bulan terakhir Anies sebagai Gubernur Jakarta, dia seperti sudah lupa pada jabatannya dan lebih banyak bergerilya melakukan promosi-promosi capresnya. Padahal Jakarta sedang parah-parahnya terendam air hujan. Saya yakin analogi Jokowi tentang pilot kedua yang memberikan penawaran tidak masuk akal bukan sebuah analogi yang tanpa dasar dan alasan. Sampai akhirnya tiba di penghujung jabatan Anies menjadi Gubernur Jakarta. Orang pikir Anies telah selesai
lama menyelesaikan amanat warga Jakarta. Bahkan Anies sendiri berpikir dia berhasil menyelesaikan tugasnya menjadi gubernur Jakarta. Sampai kemudian dia mengetahui siapa sosok yang akan menggantikannya karena pengumuman tentang nama PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono sudah keluar sejak awal Oktober 2022. Apakah Anies kaget? Tentu saja Anies bahkan panik. Coba kalian perhatikan wajah Anies saat pidato perpisahan dan bagaimana Anies mengadakan acara perpisahan itu sendiri dengan PD-nya. Anies menyampaikan pesan yang dia tujukan kepada Istana Negara. Kita tidak mengirimkan pernyataan pada mereka, tapi kita mengirimkan kenyataan pada mereka. Dalam perpisahan Anies di hari Minggu 16 Oktober kemarin pun dipenuhi banyak orang sampai ada aktor-aktor yang berlagak sedih menguraikan air mata. Anies Baswedan seolah-olah ingin memperlihatkan kalau dirinya dicintai warga Jakarta. Dari jendela Istana Negara, Jokowi melihat itu sambil tersenyum kecut dan bergumam, bersenang-senanglah selagi bisa. Tunggu sampai Heru masuk ke balik kota. Gue akan buka kotak Pandora lu secara brutal. Dan benar saja, yang pertama dilakukan Heru di hari pertamanya resmi menjabat sebagai PJ Gubernur Jakarta adalah menyatakan bahwa dia akan kembali membuka layanan meja pengaduan masyarakat di balai kota seperti di era Jokowi dan Ahok. Satu program yang pertama Anies hentikan di awal-awal dia masuk ke balai kota. Orang senang karena bisa mengadukan masalah mereka secara tatap muka. Tapi lebih jauh dari itu, membuka kembali layanan meja pengaduan masyarakat di balai kota adalah cara Jokowi membuka kotak Pandora Anies Baswedan. Karenanya Anies langsung mengerahkan buzzer-buzzernya untuk menyerang Heru atas keputusan membuka kembali layanan meja pengaduan masyarakat di balai kota. Jangan dipikir kalau membuka kotak Pandora Anies Baswedan itu gampang. Jokowi harus sabar menunggu sampai Anies menyelesaikan 5 tahun masa jabatan memimpin Jakarta. Karena kalau tidak, maka tidak akan menjadi celah pembelaan dan pengelesan Anies Baswedan. Buzzer Anies akan dengan gampang menyangkal tuduhan apapun dengan dalih karena Anies tak diberi kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya. Bahkan jika Anies dipecat di tengah masa jabatan itu malah menjadi bumerang. Jokowi bisa difitnah menjegal Anies melaju menuju Pilpres 2024. Apakah kita yang menjadi penonton pertandingan catur antara Jokowi versus Anies Baswedan, gubernur pembangkang paham atas taktik Jokowi? Tidak. Kita malah kehilangan kesabaran. Meja pengaduan masyarakat di balai kota ini dibuka setiap hari kerja selama 90 menit. Ini dilakukan Heru bukan saja mengenai preferensi warga Jakarta untuk melakukan pengaduan secara tatap muka ketimbang lewat aplikasi online Jaki yang begitu dibanggakan Anies Baswedan itu. Lebih dari itu, meja pengaduan masyarakat di balai kota adalah salah satu langkah politik Jokowi yang mampu mengiris tipis Anies Baswedan perlahan dan sangat menyakitkan. Dari rentang waktu yang disediakan setiap hari selama 90 menit itu, berapa masalah yang diajukan oleh warga Jakarta ke balai kota secara otomatis akan menerangkan mengapa Anies Baswedan divonis gagal memimpin Jakarta, dan begitu pula sebaliknya. Dia mendasarkan pantauan lapangan, media memberitakan bahwa dari sejak dibukanya meja pengaduan masyarakat ini tanggal 18 Oktober lalu sampai 21 Oktober kemarin atau dalam waktu 4,5 jam saja tercatat sudah 83 masalah yang diadukan. Kebanyakan dari masalah itu adalah tentang bansos, banjir dan juga pungli di luar masalah-masalah lain. Banyaknya jumlah aduan menjadi indikasi kualitas kerja Anies dalam memimpin DKI Jakarta. Ya, sekali kita memahami permainan catur politik yang dimainkan Jokowi, maka kita benar-benar akan dibuat tercengang-cengang dan kadang-kadang merasa seperti sedang dikadali.